Ketika dia semakin dekat dengan peternakan tersebut, dia tiba-tiba melihat ada 2 orang yang sedang berusaha mengeluarkan kambing miliknya. Mulyani di saat itu sontak berteriak, "Woi, ngapain kalian di sana? Woi!" Dan dia semakin mempercepat langkahnya menuju ke peternakan tersebut. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah ini merupakan sebuah kasus yang terjadi pada awal tahun 2023. Namun saat ini kembali ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Yang mana nih Sobat? Kisah ini merupakan sebuah kasus tentang seseorang yang mempertahankan ternaknya dari maling yang membawa senjata. Namun pada akhirnya justru si malinglah yang tewas dalam aksi duel dengan si pemilik ternak. Lalu si pemilik ternak malah dijadikan tersangka. Wah, kok bisa ya Sobat? Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Saudara Muhyani, seorang penjaga ternak yang jadi tersangka usai membela diri di depan pencuri. Ditetapkan sebagai tersangka hanya gara-gara melawan pencuri yang mengancam dan hendak mengambil ternaknya. Ia ditahan karena menyebabkan seorang pencuri yang hendak mengambil kambing ternak yang dijaganya tewas. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung ke ceritanya. Namun, aku disclaimer dulu. Cerita ini diangkat dari hasil merangkum beberapa keterangan yang ada di pemberitaan publik. Berawal dari sebuah desa yang bernama Ketileng, Kelurahan Teriti, Walantaka, Serang, Banten. Ada seorang warga yang bernama Muhyani, umurnya itu 58 tahun. Muhyani ini tinggal di tempat yang sederhana dengan keadaan ekonomi yang bisa dikatakan sangat kurang. Di rumahnya, dia tinggal bersama istrinya yang bernama Rosehah yang sudah berumur 49 tahun. Dari hasil pernikahannya dengan Rosehah, mereka ini dikaruniai 4 anak laki-laki, yang mana semua anaknya tersebut sudah menikah dan tinggal di rumah mereka masing-masing. Keadaan anak mereka ini bisa dikatakan sama nasibnya dengan orang tuanya. Mereka sama-sama kekurangan untuk perihal ekonomi. Muhyani sebagai seorang ayah menghidupi keluarganya dengan pendapatan yang serba kurang. Untuk makan saja, keadaan keluarga mereka ini juga dipersulit dengan biaya berobat yang harus dikeluarkan setiap bulannya secara rutin karena Muhyani sendiri mengidap penyakit paru-paru. Lalu sebagai sumber penghidupan, Muhyani dan istrinya ini memelihara kambing dan juga berternak ayam serta sekaligus mengurus sebuah kebun kecil milik orang lain. Dari mengurusi ternak tersebut, sebetulnya Muhyani ini tidaklah mendapatkan upah dari si pemilik ternak dan juga kebun. Namun, sedari awal, antara Muhyani dan si pemilik ternak serta kebun itu sudah bernegosiasi dan mencapai kesepakatan untuk membagi hasil dari ternak dan kebun tersebut. Muhyani ini bisa dikatakan orang yang sangat tulus, yang mana hal ini terlihat dari bagaimana dia memperlakukan hewan ternaknya tersebut dengan ikhlas. Padahal ternak tersebut bukan punya dia, dan dia tetap menjalankan pekerjaannya tersebut sepenuh hati. Jarak antara peternakan, tempat dia meletakkan hewan ternak tersebut, lumayan jauh dari rumahnya. Yang mana hal itu membuat Muhyani ini mau tidak mau terkadang menjaga ternak-ternak tersebut secara berkala. Maka dari itu, dalam sehari, dia bisa saja beberapa kali bolak-balik untuk memastikan hewan ternak tersebut aman. Dan terkadang tidak jarang dia menginap di sana. Pada awal-awal, memang cara itu cukup efektif. Namun, lama-kelamaan, Muhyani mulai merasakan capek. Apalagi beberapa waktu lalu, hewan ternaknya itu beberapa kali dicuri oleh orang. Karena hal tersebut, makanya Muhyani ini sempat memikirkan cara untuk membuat peternakan itu aman. Dan dia menaruh sebuah alat, yang mana alat ini nantinya jika ada seseorang yang masuk tanpa izin, maka dia akan mendapatkan sinyal. Nah, mulailah dia membuat alat tersebut dengan budget seadanya.
Mulyani di saat itu kepikiran untuk membuat alarm dari sebuah kaleng yang dikaitkan dengan tali. Lalu alat sederhana itu dipasangkan di pintu masuk kandang ternak. Yang mana nantinya jika ada orang yang membuka pintu ternak, kaleng-kaleng tersebut akan mengeluarkan suara yang sangat nyaring. Dan hal itu dilakukan agar si pencuri ketakutan ketika mendengar suara berisik tersebut. Lalu singkat cerita, beberapa hari kemudian setelah memasang kaleng-kaleng tersebut, tiba-tiba saja di tanggal 24 Februari tahun 2023, sekitar pukul 4 subuh, ada seseorang yang bernama Waldi dan juga kerabatnya Pendi yang ternyata sudah merencanakan niat jahat untuk mengincar kambing-kambing ternak milik Mulyani. Mereka di tanggal 24 Februari tersebut mencoba melancarkan aksinya. Waldi dan Pendi ini merupakan warga yang tinggal di sekitar tempat Mulyani tinggal juga. Jadi mereka ini ya masih saling tetanggaan. Dan bahkan Mulyani juga cukup mengenal Waldi dan juga Pendi. Apalagi dengan orang tua Waldi. Mulyani bisa dikatakan lumayan akrab dan sering bertegur sapa selayaknya tetangga yang baik. Pada saat itu, Waldi dan Pendi bersiap-siap untuk melakukan pencurian di peternakan milik Mulyani. Mereka berjalan dengan mengendap-endap dengan posisi Waldi yang berada di depan karena dia yang memiliki ide untuk mencuri. Mereka terlebih dahulu memastikan kondisi aman. Setelah itu, Waldi barulah mencoba membuka kandang ternak tersebut. Sesaat pintu itu dibuka, tiba-tiba saja bunyi dari kaleng yang dipasang oleh Mulyani mengagetkan mereka berdua dan bunyi tersebut sangatlah berisik. Suara kaleng itu juga membuat suara lain muncul. Hingga suara ayam juga terdengar cukup gaduh. Namun di saat itu, Waldi dan Pendi tidak menghentikan aksinya. Mereka tetap melanjutkan pencurian dengan berusaha masuk ke dalam kandang kambing untuk mengeluarkan beberapa hewan ternak. Di saat itu Pendi bertugas menjaga di luar kandang untuk tetap memastikan keadaan di luar aman. Lalu di saat itu, Mulyani, si pemilik ternak, sedang tertidur pulas di rumahnya. Lalu dia seketika terbangun karena di saat itu dia mengalami mimpi buruk dan perasaan yang tidak enak. Feeling dari Mulyani ini sangat kuat. Dia di saat itu mencoba untuk menghampiri peternakannya untuk memastikan semua kondisi aman. Mulailah di saat itu dengan perasaan yang tidak enak, dia berjalan perlahan menuju ke tempat ternaknya. Di dalam hatinya di saat itu dia sempat berkata, "Wah, ini kayaknya ada maling deh. Ini ada maling nih kayaknya." Ucapnya sambil berjalan tergesa-gesa dengan perasaan yang semakin tidak karuan. Ketika dia semakin dekat dengan peternakan tersebut, dia tiba-tiba melihat ada dua orang yang sedang berusaha mengeluarkan kambing miliknya. Mulyani di saat itu sontak berteriak, "Woi, ngapain kalian di sana? Woi!" Dan dia semakin mempercepat langkahnya menuju ke peternakan tersebut. Karena teriakan Mulyani tersebut, si Pendi yang berjaga di luar mulai panik. Dia spontan langsung berlari. Sementara Waldi posisinya masih di dalam. Dia dalam posisi menunduk di pintu kandang kambing dan dia tidak sempat melarikan diri. Di saat itu, dia keburu bertemu dengan Mulyani. Namun karena panik, Waldi di saat itu ternyata membawa golok dan mengeluarkan sebilah goloknya tersebut dari sarungnya. Dan dia mengancam Mulyani. Dia bilang, "Diam kamu, gak usah dekat-dekat, jangan macam-macam kamu sama saya," ucapnya sambil dalam kondisi panik. Lalu tidak lama kemudian, Mulyani yang bingung harus melakukan apa. Di satu sisi dia takut, tapi di sisi lain dia jelas tidak mau kehilangan peliharaannya tersebut, apalagi itu bukan miliknya. Jadi di saat itu dia tidak punya pilihan, dia harus bertahan. Seketika mata Mulyani mulai liar mencari benda yang bisa dia gunakan untuk melawan. Dia melihat ke sekelilingnya dan di saat itu dia menemukan sebuah gunting yang tergeletak di atas perkakas pertanian bekas dia membuat alarm kaleng. Sontak dengan cepat dia langsung mengambil gunting tersebut dan dia mulai menghampiri Waldi. Sebagai pertanda, dia mengajak Waldi untuk berduel. Waldi di saat itu berkata, "Mau apa kamu? Hah? Berani ya kamu melawan saya ya? Ya udah maju sini." Begitu kurang lebih ucap Waldi. Mulyani di saat itu tidak peduli. Waldi ini memegang golok dan dia hanya bermodalkan gunting. Yang ada di dalam hatinya, di saat itu dia yakin sekali dia tidak salah dan dia harus melawan. Dia terus berjalan maju. Dan di saat itu, Waldi mulai mengarahkan goloknya ke arah Mulyani.
Waldi berteriak kepada Muhyani. Dia mencoba untuk mengancam Muhyani agar Muhyani ini takut dan menyerah. Namun Muhyani di saat itu tidak mau mendengar. Yang mana hal ini justru membuat Waldi mencoba untuk melayangkan goloknya ke arah tubuh Muhyani. Muhyani di saat itu tidak bisa melihat wajah Waldi karena Waldi di saat itu memakai sarung sebagai topeng dan Muhyani mencoba untuk membuka sarung tersebut. Namun Waldi menepis tangan Muhyani. Tidak menyerah, Muhyani sontak langsung menancapkan gunting ke badan Waldi sebagai upaya untuk membela diri. Namun Waldi yang sedari tadi mengayunkan goloknya tidak mampu melukai Muhyani. Di saat itu, Waldi lah yang mendapatkan luka tusukan. Waldi terluka lumayan parah. Lukanya tersebut membuat dia seketika merasakan lemas karena terlalu banyak mengeluarkan cairan merah. Dalam keadaan lemas itu, Waldi mencoba untuk melarikan diri. Dia dengan sempoyongan berlari ke arah persawahan. Namun sayangnya, luka yang menembus bagian dadanya tersebut semakin lama semakin parah. Dia berlari sambil memegang dada dan dia terus berusaha menjauh dari tempat kejadian. Beberapa meter dia berlari, kemudian dia merasa tidak kuat. Badannya langsung terjatuh di pematang sawah. Di saat itu, kondisi Waldi sangat memprihatinkan. Dia mulai kehabisan cairan merah dan nafasnya mulai tersenggal hingga akhirnya dia meninggal dunia. Sementara itu, Muhyani tidak mengejar Waldi. Dia gagal membuka penutup wajah Waldi dan tidak mengetahui kalau maling itu adalah Waldi. Kemudian sambil berlari, Muhyani ini berteriak, "Tolong, maling, maling, tolong!" Teriak Muhyani dengan sangat kencang. Namun tidak ada satu warga pun yang menghampirinya karena di saat itu memang masih sangat gelap dan orang-orang masih terlelap tidur. Karena hal itu, Muhyani kemudian langsung berlari ke rumah ketua RT untuk melaporkan kejadian tersebut. Nah, sesampainya di rumah RT, Pak RT yang tadinya masih tertidur langsung bangun dan menanyakan kepada Muhyani apa yang terjadi. Setelah ketua RT mendapatkan laporan, Muhyani langsung mendapatkan pertolongan. Di mana di saat itu ketua RT mencoba mencari bantuan kepada beberapa warga yang sudah terbangun. Dan barulah satu persatu warga muncul dan mulai ramai. Para warga tersebut berkeliling desa untuk mencari maling tersebut. Salah satu dari warga bertanya, "Ciri-ciri malingnya seperti apa?" Lalu Muhyani menjawab, "Aduh, aku gak lihat lagi. Malingnya pokoknya ada 2. Satunya duel sama aku. Lalu aku berhasil tancepin gunting di dadanya. Mereka berdua pakai topeng, pakai sarung." Lalu para warga mulai berkeliling. Beberapa warga juga mencari maling tersebut di sekitar peternakan milik Muhyani. Namun sayangnya warga tidak berhasil menemukan maling tersebut. Pencarian tersebut pun masih berlanjut. Banyak warga yang berpatroli serta berjaga-jaga. Hingga pada akhirnya matahari pun terbit. Pada pagi hari itu, barulah terlihat dengan jelas. Tidak jauh dari lokasi kejadian, ada seorang warga yang hendak pergi ke sawah, tiba-tiba menemukan seseorang tergeletak di tengah sawah dengan menggunakan kaos dan celana pendek. Orang yang melihat itu seketika berteriak, "Ya Allah, kenapa ini? Tolong, tolong!" ucapnya. Jasad yang tergeletak ini masih memegang golok. Di saat itu, warga yang menemukan jasad ini mulai sadar. "Ya Allah, ini maling ya? Aduh, gimana ini?" ucapnya sambil bingung. Di tengah kebingungannya itu, warga tersebut berlari meninggalkan lokasi menuju ke arah perkampungan. Saat dia tiba di keramaian, dengan terengah-engah dia menjelaskan kalau dia menemukan jasad dari si maling. Di saat itu dia berteriak, "Woi, tolong, tolong, itu ada orang tergeletak di sana. Tolong, tolong, dia bawa golok. Kayaknya maling yang semalam deh. Ayo, ayo, semua kumpul." Setelah mendengar hal itu, beberapa warga yang heboh langsung datang ke lokasi kejadian, yaitu di pematang sawah. Lalu beberapa warga langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Warga mulai mengerumuni TKP, termasuk juga di saat itu ada Muhyani yang datang ke sana. Muhyani di saat itu berkata, "Nah, ini dia malingnya. Iya, ini yang semalam nih," ucap Muhyani. Di saat itu warga sangat syok melihat si maling tersebut dengan kondisi telungkup dan cairan merah yang masih segar mengucur dari dadanya. Lalu pihak kepolisian yang tiba di sana mulai melakukan evakuasi dengan membalikkan badan dari jasad laki-laki tersebut. Lalu polisi juga membuka penutup pada wajah jasad itu. Dan saat dibuka, beberapa warga sampai kaget melihat wajah yang mereka kenali itu adalah Waldi. Beberapa warga berkata, "Itu kan Waldi.
Ya Allah, Waldi weh, ini Waldi. Lalu tidak lama kemudian, pihak kepolisian langsung mengevakuasi Waldi dan membawa jasadnya ke rumah sakit terdekat untuk keperluan otopsi. Lalu di samping itu, beberapa anggota kepolisian lainnya berusaha untuk mencari keterangan dari warga sekitar yang menjadi saksi. Lalu warga dan juga ketua RT menjelaskan apa yang terjadi di kampungnya itu, yang mana ini berawal sejak subuh hari hingga pada akhirnya ditemukan jasad Waldi. Saat itu pihak kepolisian dan beberapa warga juga menyampaikan kejadian ini kepada keluarga Waldi. Saat diberitahu, keluarga Waldi sangat syok. Mereka tidak menyangka kalau Waldi harus berakhir seperti itu. Padahal pada malam harinya, Waldi masih ada di rumah bersama mereka dan tidak menceritakan apapun. Beberapa warga mencoba untuk memberi pengertian kepada orang tua Waldi. Lalu, keluarga Waldi yang mendengar fakta tersebut merasa sangat sedih dan bercampur malu. Mereka tidak tahu harus bagaimana menyikapi hal itu. Mereka kehilangan anak, namun anaknya ini berbuat sesuatu yang memalukan, yaitu menjadi maling. Lalu sementara itu, Muhyani yang mengetahui kalau dia dengan tidak sengaja sudah mengeksekusi Waldi, kemudian merasa sangat bersalah. Dia langsung beritikat baik untuk menemui keluarga Waldi. Di saat itu, dengan menundukkan kepalanya dia berkata, "Saya minta maaf ya, saya tidak tahu sama sekali kalau itu Waldi. Dia pakai topeng, dia tutup wajahnya rapat-rapat. Sungguh saya tidak mengenal dia. Ditambah dia juga mengayunkan golok ke arah saya. Saya takut, akhirnya saya ngelawan. Dan saya tidak tahu bakal berakhir seperti ini," ucap Muhyani. Orang tua Waldi kemudian mengatakan, "Kami sangat kecewa, tapi kami juga kecewa sama anak kami. Mungkin kalau dia tidak berulah mencuri, ya ini gak akan terjadi. Ya ini semua sudah naas," ucap keluarganya mencoba untuk ikhlas. Lalu Muhyani kembali meminta maaf. Dia bilang, "Bagaimana kalau kita berdamai secara kekeluargaan? Saya siap bertanggung jawab. Saya siap membayar uang damai. Ya saya tidak punya banyak, saya cuma punya 1 juta. Itu benar-benar uang terakhir saya," ucap Muhyani sambil berhibah. Pihak keluarga Waldi di saat itu sudah mengikhlaskan kepergian anaknya dan menyadari kalau itu adalah kesalahan anaknya. Mereka pun berkata, "Sudah Pak, sudah, kami maafkan. Kami juga minta maaf sebesar-besarnya karena anak kami mencoba untuk mencuri. Maaf ya Pak, kesalahan dia," ucap keluarganya dengan berbesar hati. Namun setelah itu, pihak keluarga dan Muhyani sepakat untuk berdamai dan tidak mau memperbesar permasalahan ini. Namun begitu, pihak yang berwajib tetap melakukan beberapa pemeriksaan. Dan akhirnya setelah pemeriksaan, Muhyani sempat dinyatakan sebagai korban dari kejadian tersebut dan dia tidak dihukum. Karena pada saat itu, polisi juga mengatakan kalau Waldi tidak langsung meninggal di tempat dia mencuri alias di peternakan, yang mana Muhyani justru membiarkan Waldi melarikan diri tanpa melakukan pengejaran. Dan di saat itu Muhyani tidak bisa disalahkan karena dia hanya membela diri. Lalu singkat cerita, setelah kejadian tersebut, beberapa bulan berlalu, Muhyani mencoba untuk menjalani kehidupannya seperti sedia kala. Dia berangsur-angsur sudah melupakan kejadian tersebut. Begitu juga dengan keluarga dari Waldi. Namun tiba-tiba, ada kerabat Waldi yang mengungkit soal kematian Waldi kepada pihak keluarganya. Saat itu, kerabatnya tersebut mengatakan seharusnya keluarga Waldi meminta uang santunan paling tidak 50 juta rupiah. Karena penawaran 1 juta yang ditawarkan oleh Muhyani itu tidak pantas dan terlalu kecil. Tidak sepadan untuk membayar nyawa Waldi. Di saat itu, keluarga Waldi yang sebenarnya sudah ikhlas malah terpengaruh dengan hal tersebut. Akhirnya, keluarga Waldi yang tadinya sudah berdamai dengan Muhyani mencoba untuk mendatangi kediaman Muhyani. Dan mereka menyampaikan maksud dan tujuan datang ke sana, yaitu meminta uang santunan sebesar 50 juta rupiah. Di saat itu Muhyani kaget. Dia pikir semua ini sudah selesai, tapi kok tiba-tiba keluarga Waldi datang ke rumahnya dengan meminta uang santunan yang sangat besar dan dia tidak punya uang sejumlah 50 juta rupiah tersebut. Jadinya di saat itu dia tidak bisa memberikan uang itu. Namun keluarga Waldi tidak terima. Mereka lantas kesal dan akhirnya kerabat keluarga Waldi itu kembali menyarankan untuk kasus ini
kembali dibuka dan dibawa ke jalur hukum. Di saat itu, keluarga Waldi dengan kerabatnya ini berdiskusi. Kedua orang tua Waldi di saat itu akhirnya untuk membuka kembali perkara ini dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Serang Kota agar Muhyani segera diproses. Lalu tibalah di akhir tahun 2023, kasus ini kembali dibuka dan ternyata ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Mulailah di saat itu, segala rangkaian pemeriksaan polisi dilakukan hingga Muhyani akhirnya dinyatakan sebagai tersangka. Pihak kepolisian kemudian datang ke kediaman Muhyani. Muhyani di saat itu langsung ditangkap dan digiring ke kantor polisi. Seketika di saat itu, istri Muhyani yang bernama Rosehan menangis sejadi-jadinya. Dia tidak kuasa menahan kesedihannya usai suaminya tersebut menjadi tersangka atas kasus eksekusi terhadap maling di peternakan mereka. Di saat itu, istrinya berkata, "Aku mau makan apa kalau suamiku ditahan? Aku harus bagaimana?" Ucapnya sambil menangis. Namun sobat, laporan yang masuk kepada pihak kepolisian ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Pihak kepolisian tetap melanjutkan laporan tersebut. Lalu dari hasil pemeriksaan, berdasarkan keterangan ahli pidana, perbuatan Muhyani menikam pencuri yang bernama Waldi dinilai bukan sebagai upaya membela diri ketika keselamatannya terancam. Dia dianggap melakukan tindakan tersebut bukan dalam kondisi yang terdesak atau overmatch, dan kasus ini sempat ditangguhkan sementara hingga menunggu segala bukti terkumpul. Lalu pada akhirnya, tepat di tanggal 15 September tahun 2023, Muhyani pun ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang sebagaimana pada pasal 351 ayat 3 KUHP dengan hukuman 7 tahun penjara. Dan pada tanggal 7 Desember tahun 2023, Muhyani resmi ditahan di rumah tahanan Serang, Banten. Itu dia sobat, kisah tentang Muhyani, seorang peternak miskin yang harus menghadapi kenyataan yang pahit sekali karena dia tidak sengaja mengeksekusi seorang maling yang akan mencuri di peternakannya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?